Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, tolong salah satu memimpin doa. Tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini yang tidak masuk siapa? Alfian. Kenapa Alfian? Sakit. Oh, sakit. Oke, udah ada suratnya ya. Oke, kita doakan semoga Alfian nanti segera sembuh ya. Amin. Kalau kalian sendiri kabarnya bagaimana? Alhamdulillah, sehat. Oke, siap-sehat ya karena tadi habis olahraga kan ya. Ya. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar mengenai lempeng tektonik, hari ini kita akan belajar mengenai gempa bumi ya. Ada yang pernah merasakan gempa bumi sebelumnya? Nah, lindu dong. Lindu ya, lindu itu juga termasuk gempa bumi ya, cuma kecil. Kemudian ada yang pernah kira-kira kalau pas gempa bumi itu kalian merasakan apa? Pusing bisa. Terus apa lagi? Goncangan, oke masuk akal. Terus apa lagi? Ada apa? Apa yang dirasakan kira-kira? Saat gempa, saat gempa. Apa kira-kira? Oke ya, kalian pernah mendengar legenda Bedawang Nala yang terkenal di Bali dan sebagian Jawa ya, mengenai gempa? Ada yang pernah dengar? Belum pernah? Oke, nanti kita akan belajar mengenai itu. Kemudian ada yang pernah pakai kentongan? Pernah? Kentongan biasanya dipakai buat apa? Ronda. Oke, peringatan, boleh peringatan ketika ada sesuatu. Ada yang lain? Pertanda suatu bencana. Oh, bisa juga ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai itu. Bapak tampilkan slide-nya dulu ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, kita akan melakukan kegiatan presentasi dan diskusi. Kemudian peserta didik kalian nanti akan menjelaskan penyebab terjadinya gempa bumi dan menentukan mitigasi bencana alam akibat gempa bumi ya. Tadi Bapak udah tanya ya, kira-kira pernahkah kalian merasakan gempa bumi? Apa yang terjadi saat ada gempa bumi? Tadi udah jawab. Ada yang tadi pusing, ada yang terguncang-guncang. Terus ada apa lagi? Panik bisa juga. Yang kalian rasakan bebas ya. Kira-kira penyebab gempa bumi itu apa? Ada yang tahu? Gesekan antara lempeng. Gesekan antara lempeng bumi. Wah, ini 100 nih. Bener juga ya. Tapi masih ada beberapa penyebab lain yang akan hari ini kita pelajari mengenai penyebab gempa bumi. Nah, tadi Bapak tanya juga mengenai legenda terbangunnya Bedawang Nala ya. Jadi apa sih itu? Nanti kita akan pelajari juga. Terus ini kentongan. Nah, sekarang kita akan melihat video ini ya. Tonton videonya bersama-sama dulu mengenai legenda Bedawang Nala. Di dalam mitologi Bali, Bedawang Nala adalah seekor kura-kura atau penyu raksasa berukuran sangat besar yang mampu menopang sebuah gunung atau bahkan menopang alam semesta. Adapun arti dari nama Bedawang Nala itu adalah Bedawang yang berarti air mendidih dan Nala yang berarti api. Bedawang Nala juga digambarkan berwujud seekor kura-kura yang sangat besar, dapat menopang sebuah gunung di atas tempurungnya dan tubuhnya dililit 2 ekor naga. 2 naga ini bernama naga Anantaboga dan naga Basuki.
Bedawang Nala juga juluki Sang Kurmaraja yang berarti Raja Kura-Kura. Julukan lainnya adalah Akupara, kura-kura kosmis yang menyangga dunia. Bedawang Nala muncul dalam beberapa legenda Hindu, di antaranya kisah pengadukan Samudra Sirarnawa untuk mendapatkan tirta amerta. Dan juga dalam cerita gugurnya Prabu Atugunung dan cerita asal mula Gunung Agung. Dalam kisah pengadukan Samudra Susu dengan Gunung Mandaragiri, Dewa Wisnu berubah menjadi Kurmaraja yang menopang dasar Gunung Mandaragiri saat para dewa dan raksasa mengaduk Samudra Sirarnawa, sebuah lautan kosmis maha luas, demi mencari tirta amerta. Begitu juga dalam kisah gugurnya Watu Gunung, Dewa Wisnu menjelma sebagai Badawang Nala untuk mengalahkan Prabu Watu Gunung, karena ia berniat memperistri Dewi Laksmi permaisuri Dewa Wisnu. Dalam 3, 2, 1. Suara gemuruh bunyi kentongan menggema di seluruh Kabupaten Pacitan pada Senin pagi. Berpusat di Pantai Pamperdor, Kecamatan Pacitan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, TNI, Polri, BPBD melakukan pengumpulan kentongan yang diikuti serentak seluruh warga se-Kabupaten Pacitan sebagai upaya peringatan dini menghadapi bencana alam. Menjadi salah satu alat tradisional sebagai sarana komunikasi saat terjadi bencana alam. Terlebih sejumlah ilmuwan memprediksi. Apa yang kalian tangkap dari video tadi, kentongan tadi? Ayo, apa? Sebagai alat untuk komunikasi, bisa ya. Kemudian memanfaatkan kayu, oke boleh. Apalagi? Oke, itu aja. Ya, nanti kita akan mempelajari ya manfaat mengenai kentongan itu kok bisa sih dijadikan alat mitigasi bencana atau alat untuk membantu penanggulangan bencana. Nah, sekarang sudah sesuai yang udah Bapak tata tadi ya, kita akan berkelompok sesuai yang sudah dibagikan seperti yang kelompok sebelumnya. Bapak akan bagikan LKPD. Nanti di sini ada beberapa masalah yang harus kalian selesaikan ya. Jadi ada beberapa pertanyaan, kalian jawab, diskusikan. Kemudian nanti pada jam kedua nanti kita akan presentasi, masing-masing satu kelompok gitu ya. Dari sana dulu aja. Ini ya, kelompoknya bertiga. Ini bertiga juga. Ini berempat ya. Berempat sama belakangnya. Ini berempat ya. Oke ini. Yuk, sama kayak kemarin. Oke, silakan kalian berkelompok, ada hadapan satu sama lain kayak kemarin itu ya. Jadi ada dua meja, ada hadapan, kalian tolong saling diskusi, nanti selesaikan masalahnya. Oh ya, jangan lupa pertama kasih namanya yang nama kelompoknya yang ada unsur budayanya ya. Boleh kesukaan kalian, yang penting ada unsur budayanya. Kemudian jangan lupa juga tuliskan nama anggota kelompok kalian berikut dengan nomor absennya. Selanjutnya kalian diskusikan, kalian baca bahan bacaan di situ. Ada beberapa masalah yang bisa kalian selesaikan. Nanti kalau ada yang bingung langsung ditanyakan aja ya. Jangan rame, jaga suaranya.
Tulis nama kelompoknya, terus nanti nama anggotanya, kemudian jangan lupa nomor absennya juga. Kelompoknya harus menurut apa? Kayak budaya apa? Oh, nama kelompoknya kayak kemarin tuh ya, budaya, ada unsur budayanya, boleh bebas. Ojo, ingin aku sayang. Yang agak beda dikit sama pertemuan sebelumnya boleh juga. Nama kelompoknya yang ada budayanya atau ada gembanya ya nggak apa-apa, bebas ya. Ganti sama yang kemarin-kemarin itu apa toh? Palu. Magnitudo. Ya bagus itu, tapi ganti boleh ya, boleh ganti. Palu. Masih lompeng. Lompeng itu benar lompeng. Oh, boleh tuh, boleh. Yang penting sopan ya, jadi namanya kelompoknya ada budayanya bebas. Oke. Ada nama kelompoknya? Kasih ya. Oke. Ya. Ada masalah penulisan nama kelompoknya? Bisa toh? Nama kelompoknya jangan lupa ya. Oke. Bagas bantuin ya. Nomor 2, Rizky nomor 3. Oke. Jangan cepat-cepat, agak lama-lama dikit nggak apa-apa. Yang penting rekam. Nanti istirahatnya toh. Tenang aja. Istirahatnya Nanti bablas dulu. di berapa Bablas. Ya. Tadi kalian udah matur ke Bu Retno kan yang setelahnya tuh. Nanti kalian istirahatnya agak lama dikit nggak apa-apa. Gimana kelompok ini ada masalah? Nama kelompoknya jangan lupa, terus nanti Nama terus kelompok bebas. bebas. Yang penting ada unsur budayanya ya. Bebas apa kayak wayang kulit atau apa kayak gitu, perlagu apa, sekar gambu apa gitu boleh. Oh, iya. Ya boleh ya, bebas. Yang penting sopan, bagus gitu. Gimana, ada masalah? Sambil baca bahan bacaannya ya. Nanti jam kedua pas bel nanti kita akan presentasi. Jelasnya ya kayak kemarin itu ya. Untuk istirahatnya nanti ya bablas dulu ya. Ayo apa? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Bagaimana gempa bumi dapat menyebabkan kerusakan gedung? dapat meruntuhkan gedung. Dapat meruntuhkan. Gimana, ada masalah kelompok ini? Enggak, Pak. Aman. Oke ya. Udah selesai untuk diskusinya. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Kelompok siapa yang mau maju nih? Oke, kelompok apa namanya? Kelompok apa namanya? Silakan maju dulu aja. Nanti perkenalkan nama kelompok kalian sama nama anggota kelompok kalian ya. Yang lainnya mendengarkan, hadap ke depan. Hadap ke depan dulu yuk. Yang lainnya hadap ke depan. Ayo yang tadi hadap ke belakang, sekarang hadap ke depan, dengerin. Pojok. Hadap ke depan, hadap ke depan. Dengarkan temennya yang sedang presentasi di depan ya. Oke, silakan untuk kelompok. Silakan presentasikan. Waalaikumsalam. Ikol ya, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Oke, silakan teman-teman yang lain ada pertanyaan? Yo plerok bareng apa, Boy? Ya, silakan. Plerok Boleh. bareng apa? Oke, silakan. Apa arti dari gempa bumi? Ya, namanya siapa tadi? Nomor absen? Oke. Gempa bumi adalah guncangan tanah secara tiba-tiba yang disebabkan oleh gerakan lempeng bumi yang seringkali mengakibatkan kerusakan pada bangunan dan lanskap atau bentang alam di sekitarnya. Oke. Ada yang lain? Pertanyaan lain? Tidak ada? Oke. Beri aplaus dulu untuk kelompok Ekolea. Silakan dulu. Terima kasih. Kelompok selanjutnya silakan maju. Kelompok Bareng. jadi silakan maju. Silakan maju. Kak.
Kelompok apa namanya? Barong. Kelompok bareng, oke. Yang di atas sana, di bawah sini, biar kelihatan. Yang lainnya dengerin dulu ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Lerok Barong. Kelompok Lerok Barong. Ya, oke. Gak apa-apa, terus lanjut. Anggota kelompok banyak aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendatar yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Oke. Sudah cukup? Oke, silakan. Bagaimana gempa bumi? Nama dulu absen. Absen 22 nama. Oke. Silakan. Bagaimana gempa bumi bisa terjadi? Oke, bagaimana gempa bumi bisa terjadi? Atau bisa dikatakan penyebabnya gitu ya? Penyebabnya gempa bumi. Ada beberapa di situ. Coba apa kalian diskusikan dulu boleh? Karena ada pergeseran lempeng. Oke, boleh. Itu sudah cukup? Oke, itu ada yang lain? Oke, ya silakan kelompok Lerok Barong untuk kembali tempat, beri plak semuanya. Tadi masih ada pertanyaan ya mengenai penyebab gempa bumi, tadi ada beberapa ya. Sebenarnya nggak cuma aktivitas lempeng tektonik itu kan berarti gempa bumi tektonik saja. Sebenarnya ada beberapa penyebab lainnya, kayak misalkan aktivitas vulkanik. Vulkanik itu berarti gunung berapinya. Kemudian misalkan ada yang mau membuat gua menggunakan dinamit, itu juga bisa. Ada aktivitas gempa buminya juga. Kemudian ada beberapa penyebab lainnya juga yang nilainya itu bisa gempa bumi kecil ataupun gempa bumi besar. Kalau yang besar tuh kebanyakan kalau nggak tektonik ya vulkanik, gitu ya. Lanjut, kelompok mana tadi yang mau maju? Oh ini, oke, silakan. Yang ini, oh ini, ya silakan. Kelompok apa? Silakan maju. Ya. Gak apa-apa, silakan maju, gak apa-apa. Mas. Apa dah? Lerok Barong. Kata aku dikasih ngomong. Gak apa-apa. Silakan maju, yuk. Sini sama punya aku. Sini sama punya aku. Persis. Enggak, malah pakai kamu. Kamu suara. Oke, kelompok apa ini namanya? Kelompok batik. Oke, silakan perkenalkan anggota kelompok kalian, kelompok batik. Nama, nomor absen gitu ya. Kemudian presentasi aja buat kalian. Yang lain dengerin, pojok. Nama kelompok batik yang beranggota Aurelika absen 7, Diasmara absen 12, Nadia absen 24, Nyalom absen 28. Ada yang tanya lagi? Oke, itu cukup ya. Terima kasih untuk kelompok Badawang Nala. Silakan duduk, beri aplaus semuanya. Ya. Oke, silakan duduk. Oke, itu tadi ya dari presentasi dari beberapa kelompok. Nah, kita akan lanjutkan kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya. Kira-kira apa kesimpulannya? Ada beberapa hal tadi ya. Pertama itu apa itu gempa bumi? Ada yang tanya juga tadi ya. Gempa bumi itu apa? Intinya adalah guncangan ya, guncangan yang berada di permukaan tanah atau di bawahnya juga. Itu secara tiba-tiba disebabkan oleh pergerakan lempeng. Entah lempengnya itu, kalau kita belajar di lempeng tektonik ada beberapa tuh ya. Ada yang transform, terus konvergen sama divergen itu ya. Itu penyebabnya itu. Jadi terjadinya gempa bumi itu. Nah ini gempa bumi itu bisa jadi karena pergerakan lempeng bumi, juga bisa terjadi karena aktivitas gunung api. Tadi ada yang tanya juga toh. Bisa juga ada meteor jatuh ternyata. Ya, meteor jatuh kok bisa? Ya bisa aja. Misalnya ada meteor jatuh, otomatis daerah itu akan terjadi tumbukan kan. Tumbuhan yang sangat keras, otomatis apa tanahnya akan ada getarannya, gitu ya. Kemudian apa itu lagi?
atau ledakan bom bawah permukaan itu bisa. Misalkan kalau di pertambangan itu biasanya ada ya yang membuat goanya atau apanya itu dengan menggunakan dinamit. Ya, tapi kalau di Indonesia kayaknya nggak ada sih. Di luar negeri biasanya ya. Kemudian apa hubungan antara legenda terbangunnya Bedawang Nala dan gempa? Tadi udah disebutin juga ya. Jadi ceritanya Bedawang Nala itu diumpamakan sebagai magma yang berada di perut bumi. Jadi kalau ada ungkapan Bedawang Nala terbangun dari tidurnya, itu ceritanya ada aktivitas vulkanik yang menyebabkan gunung meletus. Kemudian Naga Antaboga adalah perlambangan tanah atau lempeng bumi, di mana dia itu terusik oleh Bedawang Nala. Jadi nanti terjadi gempa bumi, gitu ya. Ceritanya seperti itu. Kemudian yang dilakukan saat atau pada saat terjadinya gempa itu ada beberapa hal ya, bisa tak bedakan menjadi 3 kegiatan, yaitu yang sebelum gempa. Apa aja itu sebelum gempa? Ada menyiapkan rencana penyelamatan, tadi ada yang nyebutin ya. Kemudian ada yang melakukan latihan mitigasi, kemudian menyiapkan alat keselamatan, bisa juga dengan membangun rumah yang kuat atau yang tahan gempa, terus memperhatikan daerah rawan gempa. Terus pas saat terjadinya gempa apa yang bisa dilakukan? Misalkan di ruangan tadi ada, kenapa kita harus bersembunyi di mana tadi? Di bawah meja. Kenapa itu? Karena supaya tidak terkena reruntuhan. Benar sekali. Karena kalau pas terjadi gempa, kalian harus mencari tempat yang aman. Yang paling aman itu ya di bawah meja. Kalau bisa mejanya kuat. Kalau mejanya lapuk ya sulit juga. Makanya kalau punya meja itu meja yang kuat juga ya. Kemudian cari bantal juga boleh, cari bantal, helm atau untuk melindungi kepala itu boleh. Ya, intinya supaya apa? Ketika terjadi reruntuhan itu kita selamat. Kemudian jika memungkinkan cara tempat yang aman di luar rumah, tapi itu setelah keadaan aman. Jadi pastikan dulu keadaan aman, baru kalian keluar rumah. Jangan sampai ternyata di luar rumah ternyata lebih bahaya. Kenapa? Karena di sana ada pohon, ada tiang listrik yang bisa jatuh kapan aja pada saat terjadinya gempa, gitu ya. Hotel ya bisa aja, hotel itu biasanya konstruksinya bagus ya, itu bisa. Stadion juga bisa, kalau dekat rumahnya di stadion. Kemudian matikan listrik, jangan lupa ya, matikan listrik. Kemudian ngecek juga apa, ada kompor menyala atau enggak. Takutnya pas terjadi gempa ada yang tumpah atau ada yang apa gitu ya, terus nanti ada kebakaran, itu bahaya. Terus setelah gempa apa yang bisa dilakukan? Waspada gempa susulan, waspada juga bencana alam susulan. Contohnya tsunami, benar sekali ya. Kemudian periksa kondisi rumah. Jadi setelah kalian itu udah selesai gempanya, pastikan kondisi rumah itu kalian itu benar-benar aman. Tidak ada misalkan kabel menjuntai atau kalau enggak kompor menyala kayak gitu-gitu ya. Kemudian segera evakuasi diri kalian ke daerah yang aman. Supaya apa? Ya supaya tidak terkena akibat bencana yang lebih parah lagi, gitu ya. Terus kentongan buat apa tadi? Kentongan bisa banyak ya. Kentongan bisa untuk memberikan peringatan kalau saat ini terjadi gempa, isyarat yaitu informasi. Bisa juga untuk menunjukkan arah evakuasi. Bisa juga untuk apa? Memberitahu bahwa di daerah sana itu yang aman dan seterusnya ya. Itu. Sekian dan terima kasih. Kira-kira ada pertanyaan dari kalian? Tidak ada? Oke, terima kasih banyak ya. Itu tadi pembelajaran dari Bapak hari ini mengenai gempa bumi. Pertemuan selanjutnya akan belajar mengenai gunung berapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi